Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Haris Friza dan Ria Ricis. Saya sih bilang ya harusnya mereka ini bisa menikah. Dan banyak yang berdoa di Maret ini mereka menikah. Tapi belum ada tanda-tanda menuju ke sana. Kalau saya malah enggak. Saya melihat tandanya gamblang ada di bulan ini. Ini kelihatan banget. Nah, kalian mau tahu itu apa? Oke, silahkan duduk manis, subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan kalau kalian mau saya ramal, monggo silahkan telepon nomor di bawah ini. Karena nggak cuma artis, kalian pun bisa saya ramal. Nah, yang pertama, saya lihat di sini ada kartu. Ini kalau di sini namanya Princess of Cups. Lihat, kartu tarot saya baru. Ya, milenial banget kan? Nah, kalau di sini saya lihat bahwa Haris Friza ini memiliki satu posisi tawar yang lebih karena dia ini satu orang yang bisa menerima Ria Ricis ini apa adanya. Kalau sebelumnya mungkin karena kehidupannya berbeda, jadi agak keberatan kalau lihat Ricis ini ngonten, terus dia aktif kemana-mana dan sebagainya. Sebelumnya ini kan seorang pengusaha kan, tapi kalau di sini karena sama-sama di dunia entertainment dan dari sejak mereka sangat muda, saya pikir dua orang ini akan bisa lebih mentolerir apa yang dilakukan oleh satu sama lain. Sehingga jelas di sini bahwa ini masih tetap menuju ke arah pernikahan karena si Bang Ais ini rupanya satu-satunya mantan, satu-satunya cowok yang bisa menerima dibandingkan mantan-mantan yang lain tentang apapun yang dilakukan oleh ibu ini tadi. Dan jelas bahwa Haris Friza ini lebih bisa menerima Ria Ricis apa adanya. Nah, yang terus kita lihat lagi di sini adalah waktu mereka ini berdua. Ini kartu Seven of Cups ini kartu tentang kepura-puraan. Ini tuh gak ada sama sekali. Jadi saat mereka berdua ini barengan, mereka ini sama kalau kayak saya bikin konten tak kasat mata, dibilangnya sama fans itu bobrok. Kalau saya bilang mereka berdua juga bobrok dengan caranya sendiri. Maksudnya itu nggak jaim gitu loh. Ricis jadi Ria Ricis yang saya tahu ya memang seperti itu sifatnya. Haris Friza walaupun saya baru kenal, ya sifatnya juga begitu. Dan saat mereka itu nongol, mereka itu nggak berusaha untuk jaim-jaiman. Jadi kalau saya pikir karena dua-duanya ini sama-sama sudah luwes, sama-sama apa adanya, ya mereka berdua kayaknya memang masih menuju ke arah sana. Dan mungkin saja loh terjadi di tahun ini. Tapi ya ini tadi makanya saya lihat tanda-tandanya ini seperti apa. Dan terus saya lihat lagi mereka berdua ini ketemu itu di saat yang tepat, di saat yang pas. Walaupun pas ketemu banget ini gak pas loh, karena si Ricis ini belum benar-benar putus sama Bang Reza. Tapi kalau saya belum benar-benar putus sama Reza, tapi memang nggak ada hubungan. Cuman kembalinya mereka ini mengenal lagi. Ini saya pikir terus kemudian saat sudah putus sekarang itu jadi akrab, jadi temenan, terus kemudian jadi seperti sekarang. Kalau yang saya lihat ini adalah kayak semuanya ini dipasin oleh si pembuat semesta ini tadi. Jadi jelas bahwa ini adalah sesuatu yang kayak pas semuanya. Dan orang sih kebanyakan bilang pas itu sebagai sebuah jodoh. Nah, apakah jodoh itu memang benar-benar ada? Nah, kita akan lihat. Tapi kalau kalian mau lebih tahu lagi, coba dengerin itu podcast Bukan Buku Nikah. Kayaknya bener deh antara mereka berdua. Dan kalau saya lihat di sini, coba siapa yang setuju di sini bahwa Ricis itu pernah bilang, ini sekarang waktunya untuk keluarga, ini waktunya untuk teman, dan sekarang waktunya untuk Bang Ais. Kayaknya memang sudah disediain satu momen khusus untuk kalau memang mau, yaitu tadi. Kalau saya pikir Ricis ini mikirin masa depannya di usia yang sekarang, dia harus fokus pada apapun yang sekarang ini dia kerjakan, tapi juga dia nggak boleh melupakan keluarga, dan yang paling penting adalah pernikahan. Jadi kalau saya lihat dia ini, si Haris Friza atau Bang Ais ini sudah memiliki satu tempat khusus, dan dia nggak menganggap ini teman, tapi belum menjadikan dia keluarga. Kalau sudah seperti ini, berarti udah di tengah-tengah kan. Dikit lagi kayaknya sudah halal. Dan kalau saya lihat lagi kartu Four of Swords di sini, ini adalah tanda bahwa dia ini adalah ya Bang Ais ini ya, si Haris Friza ini adalah seorang yang mau mengalah. Ria Ricis ini kan ada yang bilang dia alpha female, ada yang bilang dia ini, tapi yang pasti dia ini dominan. Orang yang tahu apa yang dia mau. Orang yang orang lain harus nurut kepada dia. Dan kalau ketemu dengan yang sebelumnya ini nggak cocok karena dua-duanya ini sama-sama alpha. Nah, tapi kalau dengan yang ini kayaknya pas semuanya. Kalau dengan sebelumnya lagi ini terlalu Ricisnya terlalu alpha dan ini terlalu inferior, terlalu jauh. Tapi kalau di sini tuh kayak pas. Dan kalau saya lihat ini nanti saya bilang ini mirip sama Gigi sama Raffi. Nanti ada di kartu berikutnya. Tapi saya lihat di sini, Gigi ini adalah sosok yang tahu apa yang dia mau. Dia ini bisa mengarahkan, dan Raffi ini jadi orang yang berjalan menuju ke sana dan mengajak orang-orang di belakangnya mengikuti dia. Kalau saya pikir kartu ini menunjukkan bahwa saat terjadi sesuatu, si Ais ini bisa ngalah, dan terus kemudian di saat yang lain
Ricis ini yang akan mengikuti karena Ricis yang mendirect ini tadi, dan terus kemudian bisa menyesuaikan dengan apa yang dimau oleh si Ais ini tadi. Nah, terus kemudian saya lihat juga di sini ada satu hal yang menarik, bahwa kalau saya bilang kode lah ya untuk menuju ke pernikahan, karena Four of Wands adalah kartu tentang pernikahan. Dan kalau yang saya lihat dengan si Haris Friza ini tadi, waktu saya ketemu itu sekitar 3 bulan yang lalu dia baru beli mobil, sekarang dia beli rumah baru. Jadi kalau saya pikir, ngapain sih cowok usia sedia itu beli rumah buru-buru kalau nggak memang mau meminang seseorang. Jadi kalau saya bilang ini adalah pertanda yang paling kuat bahwa ya ini tadi, mungkin sebentar lagi kayak Atta Maura lamaran, atau mungkin udah mulai terlihat mereka akan memanggil sayang satu sama lain. Tapi yang saya lihat ini bukan best friend sih, ini benar-benar sudah menuju ke sana dan sedang mengarah ke sana. Nah, dan Seven of Wands ini adalah kartu tentang kenapa kok ini semua berjalan gak secepat yang seharusnya. Karena si Haris Friza ini orangnya gengsian, orangnya masih gak mau nunjukin secara langsung. Kalau dilihat mereka berdua ini masih, ya kelakuannya sih masih kayak best friend satu sama lain, bener-bener gak jaim, bener-bener memberikan apa adanya satu sama lain. Tapi karena ini, kalau saya pikir ini masih ada jaim untuk gak ngomongnya itu tadi. Harusnya agak ditunjukin lah sifat perhatiannya, harusnya sedikit ditunjukin perbedaannya saat dia ini nge-treat si Ricis ini tadi. Dan kalau saya pikir ini satu hal yang kalau nggak dilakukan sekarang di tahun ini, saya pikir tahun depan ini lebih akan susah lagi. Jadi hokinya itu di tahun ini. Dan kalau tahun ini semakin bisa mendekat, mereka berdua akan bisa merapat untuk jadi halal. Itu yang saya lihat. Tapi kembali dan kembali semua orang kayaknya tahu perjalanan hidup Haris Friza yang penuh dengan kegagalan cinta, dan membuat dia ini pun berpikir kalau jangan sampai ini akan keliru. Nah, dia nggak pengen kejadian di masa lalu ini terjadi. Bahkan Ria Ricis pun juga seperti itu. Kegagalan cinta di masa lalu dengan banyak orang yang sudah dibawa ketemu sama orang tuanya, ini membuat saat ini tuh dia harus benar-benar memilih dengan tepat. Karena kalau sampai meleset lagi, waktunya akan habis, dan terus kemudian dia akan berpikir udah deh nikah nanti umur 3 bulan. Enggak ya. Tapi kalau saya pikir ini harus dipikirin. Dan kalau kalian semua yang juga seperti Ria Ricis ini ketakutan, ini benar atau enggak, harus sekarang atau enggak, nah telepon saya. Tapi kalau kalian itu umurnya di bawah 30 dan sudah dapat calon terus gak nikah-nikah, sayang. Nah kalau mau dipastikan silahkan telepon saya, nomor saya di bawah ini. Cuman saya lihat untuk Ria Ricis dan Haris Friza, masa lalu ini berperan penting. Mereka masih ketakutan dan mereka ini masih takut untuk melangkah karena takut kejadian di masa lalu ini terjadi lagi. Nah maka dari itu seharusnya kita harus tahu bahwa kekuatan mereka ini adalah saat mereka ini berbeda. Kekuatan mereka ini bukan karena mereka ini sama. Kalau saya bilang, yaitu tadi, si Gigi ini sama kayak Ricis, seorang alpha female, seorang yang dominan, yang bisa mengarahkan. Dan Raffi dan Haris Friza ini adalah orang yang bisa diarahkan, dan maka dari itu kenapa mereka cocok. Seperti yang selalu saya bilang, kecocokan itu bukan karena kedua orang ini hanya sama, tetapi juga adanya satu hal yang saling melengkapi. Kalau wong Jawa bilangnya, seperti saya sering bilang juga, dandang ketemu tutup. Jadi kayak klop gitu loh, satu sama lain. Sehingga kalau saya bilang, yuk langsungkan aja. Kalau nggak tahun ini malah kayaknya akan lebih susah lagi. Dan kalau saya pikir Ria Ricis ini adalah satu mungkin upaya terakhir ini adalah di sini. Jadi kalau ternyata ini nanti berhasil untuk ketemu sama orang tuanya, seharusnya ini akan jadi pria yang akan dinikahi. Oke, kata kuncinya berarti itu. Untuk kalian semua The Ricis dan orang-orang yang menyukai mereka berdua atau Harcis, ingat kalau saat nanti si Haris Friza sudah dibawa ketemu sama papanya dan mamanya Ria Ricis ini tadi, maka saya bilang ini akan jadi pernikahan Ria Ricis. Itu kata kuncinya. Kalau itu belum terjadi, saya pikir sih jangan mimpi dulu. Maka sekarang coba direvisi doanya. Doanya bukan agar mereka menikah, doanya agar si Haris Friza ini segera dibawa kayak yang sebelumnya dan segera diresmikan bahwa ini dia mau serius. Itu yang saya bilang. Jadi ini tadi adalah 10 hal yang harus dilakukan agar Haris Friza dan Ria Ricis ini bisa bersama. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang positif. Karena itu tadi, saat Atta dan Aurel kemarin itu lamaran, saya tuh sempat mikirin kalau Atta dan Ria Ricis ini menikah seperti apa. Dan saat Atta terus kemudian kemarin lamaran, saya terus kemudian berpikir, aduh, Ria Ricis seperti apa ya? Oh tapi ternyata kalau seandainya bareng sama Haris Friza, ini sebenarnya cocoknya malah dengan dia. Kalau sama Atta dan Ricis ini sama-sama alpha, tapi kalau dengan Haris Friza seharusnya akan bisa lebih cocok.
Karena kalau kita lihat dari pertemanan mereka bertiga, si dua gesrek ini tadi, kayaknya alfanya nih di Rizky Bilar deh. Dan dua ini tadi itu mengikuti dia. Jadi kalau saya pikir ini adalah pas, sehingga yuk silahkan doakan agar mereka bisa bersama. Terima kasih sudah menonton tayangan saya. Dan saya selalu mendukung teman-teman yang masih muda ini untuk menikah lebih muda, karena menikah di saat muda, karena saya menyesal menikah di usia 31 dan melihat anak saya kecil dengan usia saya sekarang ini. Saya selalu berpikir kalau seandainya saya dulu menikah lebih muda, pasti saya akan bisa dalam kondisi lebih fit untuk nemenin anak saya. Tapi untuk kalian semua yang mau nikah muda, jangan takut. Kalau masih ragu, sekali lagi telepon saya dan biarkan saya memandu kalian untuk memilih jalan yang paling tepat. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.